Shalom kekasih Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin ketika kita mencintai firman Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana firman itu bekerja secara luar biasa di kehidupan kita semuanya. Saya berdoa supaya kita makin hari makin menjadi orang yang sangat serius untuk memberikan input di dalam pikiran dan hidup kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini masih dalam pembahasan tema besar kita, Be Strong in the Lord. Kita akan belajar tentang meningkatkan standar dengan satu subtema, yaitu siap ditegur. Kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa Alkitab itu merupakan sebuah dasar dan unsur yang sangat penting untuk meningkatkan standar kehidupan dari Timotius dalam segala aspek, termasuk kita semuanya. Paulus ingin membawa Timotius untuk menyadari kebutuhan akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi satu konsumsi yang sangat-sangat primer dan bukan sekedar, itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk kita menjadi orang-orang yang memiliki kualitas standar yang luar biasa, bahkan di atas rata-rata. Kemarin kita telah belajar tentang bagaimana Alkitab meningkatkan standar kita dengan cara memberikan dorongan kepada kita semuanya untuk belajar dan belajar dan belajar terus-menerus. Tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama menjadi seorang pribadi yang siap ditegur. Paulus berkata bahwa firman Allah itu memberikan kepada kita semuanya sebuah usaha untuk menyatakan kesalahan di dalam hidup kita semuanya. Usaha untuk menyatakan kesalahan itu merupakan satu tindakan menegur di dalam hidup kita semuanya. Pertanyaannya begini, mengapa Alkitab memberikan peneguran-peneguran dalam diri kita untuk menyatakan kesalahan-kesalahan di dalam diri kita? Itu sangat meningkatkan standar kualitas kehidupan kita, baik itu di iman, baik itu di rohani, baik itu di aspek perilaku kita, konektif kita, dan segala aspek dalam marketplace kita semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan itu sendiri. Yang pertama, mengapa siap ditegur itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan standar kehidupan kita. Karena yang pertama, dengan kita ditegur itu memberikan kepada kita semuanya cara untuk memperbaiki cara berpikir kita yang salah. Timotius memiliki cara dan kerangka berpikir yang begitu sangat buruk, sangat negatif, dan sangat salah. Kalau kita berbicara mengapa Paulus memberikan tekanan supaya ditegur, karena Paulus ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan cara berpikir dari Timotius. Yang pertama, cara berpikir teologi Timotius yang salah. Timotius menempatkan masalah itu menjadi begitu sangat krusial, sementara dia tidak menempatkan Tuhan begitu sangat besar. Pemandangan dia secara teologi itu mempengaruhi dia bagaimana kemudian memberikan respon terhadap Tuhan dan terhadap masalah. Kalau kita melihat teologi kita salah, teologi kita kemudian fals, maka itu akan berimbas pola pikir, pola tindakan, cara memandang masalah, dan banyak hal. Maka Paulus kemudian menasihati supaya Timotius memperbaiki teologi dia. Nah, teologi yang baik, teologi yang benar, dogmatika yang benar, itu menolong kita semuanya untuk mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai pelayanan, fokus mendedikasikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang besar. Maka perlu diperbaiki cara berpikir dari Timotius yang salah supaya pemahaman teologi dia menjadi benar. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki bukan hanya cara pandang teologinya, cara pandang mengenai masalah atau tantangan. Timotius lebih dominan membuat masalah itu menjadi satu bagian yang sangat menakutkan dalam hidup dia. Maka Paulus berusaha untuk menegur dia, menyatakan bagian dari kesalahan-kesalahan cara berpikir dia, yang melihat masalah itu menjadi bagian dari sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, yang berusaha untuk meruntuhkan dia, yang berusaha untuk menghancurkan. Padahal sebenarnya kalau kita memaknai masalah dengan konsep yang benar, teologi yang benar, maka masalah itu menjadi satu kesempatan untuk kita bisa naik pada jenjang-jenjang yang tinggi dan membawa kita semuanya untuk mempersiapkan diri kita sedemikian rupa. Dan yang kedua, yang ketiga, mengapa Paulus berusaha memperbaiki bagian yang salah dari pikiran Timotius?
Karena kesalahan cara berpikir Timotius telah membuat dia melihat diri dia dengan gambar yang buruk. Timotius melihat bahwa dia adalah seorang yang sangat muda. Timotius melihat bahwa diri dia adalah seorang yang tidak baik. Timotius melihat bahwa diri dia adalah seorang yang lemah, yang tidak mumpuni. Nah, Paulus ingin membawa kita semuanya diperbaiki cara berpikir kita, supaya kita bisa melihat gambar diri kita yang baik, gambar diri kita yang benar, sesuai dengan konsep dari Alkitab. Mari kita melihat dan memperbaiki cara berpikir kita, supaya teologi kita sehat, supaya kita bisa memaknai tantangan dan masalah, serta melihat gambar diri kita dengan baik dan benar. Bagian yang kedua, mengapa Paulus berusaha untuk meningkatkan standar kehidupan Timotius dengan cara menegurnya atau menyatakan kesalahan dari diri Timotius, supaya Timotius bisa membangun sparring partner yang baik. Semua orang pasti, saya yakin, kita tidak suka untuk ditegur. Kita lebih cepat dan lebih senang, gemar untuk menegur orang lain. Tapi pada waktu kita ditegur orang lain, kita menjadi begitu marah. Kita menempatkan orang itu seringkali menjadi musuh, menjadi lawan. Kita selalu berpikir bahwa ketika orang menyatakan kesalahan dalam diri kita atau menegur di dalam diri kita kepada kita sering menganggap bahwa orang itu tidak mengasihi kita atau berusaha menghancurkan kita, menjatuhkan kita semuanya. Nah, secara alami itulah yang terjadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menyatakan kesalahan atau menegur dalam diri kita semuanya. Tapi Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan berpikir demikian. Orang-orang yang menyatakan kesalahan dalam hidupmu, termasuk aku, adalah orang-orang yang menjadi sparring partner dalam hidupmu. Mereka adalah orang yang menjadi lawan tandingmu, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membuat kamu memiliki kekuatan. Kalau dalam dunia tinju, seorang pemula atau seorang yang ingin atau bertanding dengan pemain-pemain besar, dia harus punya sparring partner. Sparring partner itu adalah orang yang kemudian memberikan kepada dia di mana letak-letak kegagalan, kelemahan dia kalau dia bertanding. Supaya ketika dia bertanding betulan, dia tidak kemudian ditumbangkan oleh lawan dia di dalam ring. Nah, demikian juga ketika Paulus menyatakan kesalahan-kesalahan dan menegur dari Timotius, dia sedang menempatkan dirinya menjadi sparring partner, teman lawan tanding dia yang baik. Supaya ketika Timotius menghadapi pelayanan dia yang besar dengan tantangan yang faktual, maka Timotius menjadi kuat dan dia sudah membentengi, melengkapi diri dia, dan dia sudah menutupi bagian-bagian dari kelemahan dia, mempertajamnya, mengasahnya, mengolahnya, melatihnya, sampai dia cakap menghadapi masalah-masalah. Maka Paulus benar-benar menyatakan kesalahan dan menegur supaya Timotius menempatkan pola pikir dia. Ketika ada orang-orang yang menegur dalam hidupnya, mereka bukanlah musuh, bukanlah lawan, bukanlah rival, tapi adalah orang-orang yang baik, menjadi sparring partner atau lawan tanding dia yang meningkatkan kapasitas diri dia. Dan yang terakhir, ketika Paulus membawa Timotius untuk meningkatkan standar dengan cara dia menyatakan kesalahan dan menegur lewat firman Tuhan, maka yang bagian ketiga, Timotius diarahkan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Fokus kepada tantangan atau masalah membuat Timotius bergerak bukan kepada sesuatu yang naik, tetapi kepada satu penurunan. Rohaninya turun, imannya turun, dedikasinya turun, dan kemudian daya ketangguhannya mengalami penurunan, daya juangnya mengalami penurunan. Itu sebabnya dia mengalami banyak kelemahan-kelemahan. Paulus kemudian menyatakan kesalahan dari Timotius. Timotius menegur bagian-bagian dari kesalahan-kesalahan Timotius, supaya Timotius tahu di mana letak kesalahan dia, supaya Timotius tahu di mana letak kelemahan-kelemahan orang-orang yang akan dia layani. Bukan untuk kemudian dihancurkan, tetapi untuk dibangun, untuk diubahkan. Demikian juga dari diri Timotius. Kalau Timotius dinasihati, ditegur, dinyatakan kesalahannya, Paulus berharap Timotius memperbaiki diri dia. Paulus berharap Timotius mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam pola pikir dia, tujuan hidup dia, pelayanan dia, perilaku dia, perkataan dia, bagaimana dia membangun relasi-relasi dengan orang-orang sekitar dia, juga yang menjadi rivalnya, itu berubah menjadi lebih baik lagi dalam hidupnya. Paulus mendegur, dan bukannya sekedar mendegur, tapi dia mendampingi Timotius supaya Timotius mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik. Dengan surat-surat penggembalaannya, Paulus mendampingi, mementorin Timotius. Paulus tidak hanya bisa menegur, menyatakan salah,
tapi dia mendampingi. Dia ingin Timotius itu mengalami perubahan yang luar biasa. Beberapa dari kita seringkali menjadi orang yang mudah kemudian untuk menegur, menyatakan salah, dan kita tinggalkan, kita hakimi. Setelah itu, kita tidak pernah menempatkan diri kita menjadi penolong dalam hidupnya. Paulus tidak demikian. Paulus ingin Timotius mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan di dalam diri dia. Sehingga Timotius menjadi berarti bagi diri dia, menjadi berarti juga membuat orang lain hidupnya berarti, dan membuat kehidupan orang lain kemudian juga menjadi berarti buat bagi Timotius, bagi dirinya sendiri, dan bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Jadilah orang-orang yang mengalami perubahan, meningkatkan standar ketika ditegur. Jadilah kita seperti kupu-kupu. Ketika dia belum mengalami metamorfose, dia adalah ulat, menjijikkan, menakutkan, bikin kata, menjadi hama. Tapi begitu ulat itu mengalami metamorfose, perubahan yang lebih baik lagi, dia menjadi kupu-kupu, menjadi sahabat, dicintai, warnanya indah, membantu proses penyerbukan dari petani. Jangan pernah kita menjadi ular. Ular mengalami perubahan walaupun dengan tampilan yang baru, karena orang Jawa bilang ngelungsungi, perubahan kulit, tetapi sifat dasarnya masih ganas, masih berbisa, bisa membunuh banyak orang. Mari kita menjadi ulat yang berubah lebih baik lagi seperti kupu-kupu akhirnya. Saya berdoa kita semuanya untuk kita meningkatkan standar dalam hidup kita dengan cara kita menjadi orang-orang yang siap ditegur oleh firman Tuhan, bahkan mungkin oleh pemimpin-pemimpin rohani atau orang-orang yang baik yang dipersiapkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah menyatakan begitu banyak peneguran-peneguran dalam hidup kami. Terima kasih, kami disegarkan, kami diingatkan lagi. Hari ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kami serahkan bangsa ini di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau terus-menerus memberikan pertolongan, Engkau terus-menerus menjawab bagian-bagian dari kerinduan kami, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang percaya kepada Kristus, diselamatkan. Tuhan, jangan hukum bangsa negara kami, tapi kirimkanlah roh pertobatan, cinta kasih karunia Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus Yesus. Tuhan memberkati presiden kami, Jokowi, dan pemimpin wakil presiden kami, Ma'ruf Amin, supaya mereka bersinergi. Kebijakan-kebijakan yang mereka ambil menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat, yang akhirnya rakyat kemudian menjadi sejahtera dan makmur. Berdoa untuk jajaran kementerian yang menjadi mitra dia, supaya mereka menjadi para pelayan-pelayan negara kami yang mengabdi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk jajaran TNI, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri, supaya mereka semua menjaga keamanan dan integritas Indonesia ini menjadi NKRI yang utuh Tuhan. Kami berdoa untuk anasir-anasir jahat, baik itu dari dari bagian-bagian yang berusaha untuk menghancurkan, baik itu dari ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Kami mematahkan itu semuanya, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau membentengi bangsa kami menjadi bangsa yang penuh dengan kesatuan, kerukunan, kebinakaan, dan saling membantu, saling menopang, sehingga bangsa kami memiliki moral yang baik dalam keramah tamahan dan kegotong royongan yang luar biasa. Kami berdoa juga untuk gereja yang kami kasihi. Ya Tuhan, Engkau memberkati gereja kami, tumbuhkan iman rohani jemaat kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mengalami pergumulan di bidang ekonomi usaha mereka. Ya Tuhan, Engkau campur tangan, berkati kemampuan mereka, hikmat dari Tuhan, untuk mereka kemudian menuntaskan masalah-masalah. Berkati bisnis mereka, pabrik mereka, usaha mereka, karyawan mereka, tender mereka, produktivitas mereka, transaksi jual beli mereka makin hari makin dipulihkan. Kami berdoa juga untuk Tuhan para sponsor-sponsor, mitra-mitra kami yang telah memberkati gereja kami. Berkati usaha mereka, bisnis mereka, berkati yayasan mereka. Tuhan memberkati kekuatan kesehatan mereka, pelayanan mereka. Orang-orang yang memberkati gereja kami, diberkati mereka juga Tuhan. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami berdoa juga untuk anak Tuhan yang benar-benar memiliki nasar untuk membangun gereja bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus. Tuhan memberkati bisnisnya. Bagian-bagian properti yang mereka Tuhan lakukan dalam penjualan, supaya mereka semuanya bisa benar-benar Tuhan mengalami kemajuan-kemajuan penjualan yang sangat fantastis. Kami memberkati. Engkau memberkati rumah tangga mereka. Engkau memberkati anak-anak mereka, kesehatan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang sedang sakit. Engkau lawat, Engkau jamah, sehingga mereka semuanya mengalami Tuhan, mujizat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan.
Kami berdoa juga secara khusus Tuhan untuk kota kami yang kami cintai. Kalau Tuhan memberkati ekonomi di kota kami, baik itu agrowisata, bisnis, niaga, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, Engkau memberkati. Pemimpin di kota kami, baik itu bupati, camat, kepala desa, kelurahan, baik itu RW, RT, Engkau memberkati supaya mereka semuanya bisa mengayomi. Kami berdoa untuk vaksinasi yang akan dilakukan di Indonesia yang berkaitan dengan proses penyembuhan penuntasan dari vaksin sehingga seluruh bangsa kami, rakyat Indonesia tervaksinasi dan akhirnya mereka memiliki imun tubuh yang kuat dan mereka tidak Tuhan menjadi rentan terkena COVID. Kami berdoa supaya ini berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini menjadi perenungan kami yang dapat kami pakai dalam diskusi KKA kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kekasih Kristus yang luar biasa. Amin.